sukacita. Saudara lihat itu di Lukas pasal 24. Yesus mau mereka keluar kota sampai di Betania, itu ayat 50 tadi. Di situ ia mengangkat tangannya dan mengapa? Memberkati. Tuhan apain mereka? Tuhan berkati. Saudara lihat sayangnya Tuhan kepada murid-murid. Selalu saja dia datang dengan memberkati mereka. Dan ini terakhir kali ketika tangannya terangkat di antara mereka. Lalu dia sedang memberkati mereka, dia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang dia tinggalkan bagi murid-muridnya? Berkat dari kuasanya. Sehingga penting sekali untuk mengingat ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, karena pada waktu itulah dia mengangkat tangannya, dan sambil dia mengangkat tangannya memberkati mereka, dia terangkat ke surga. Artinya saudara, terakhir kali dia berada di dunia, dia memberkati murid-muridnya. Terakhir kali dia menjejakkan kakinya di dunia ini, dia memberkati orang-orang yang dia kasihi. Sambil dia terangkat ke surga, dia tetap memberkati mereka. Itu sebabnya dia katakan dari surga, aku memberkati engkau dan tidak pernah berhenti memberkati engkau. Gak usah peduli mau meninggal seperti yang saya katakan tadi itu. Gak usah peduli apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang pasti adalah ketika dia mau terangkat ke surga, dia angkat tangannya dan memberkati mereka. Saya belum pernah berada di tengah saudara di sini kalau ibadah dan saya seperti ini, karena saya bukan Tuhan Yesus akan terangkat ke surga. Ada banyak pendeta yang begini, nggak apa-apa. Saudara lihat, lalu yang berikut adalah mereka sujud menyembah. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus memberkati mereka? Mereka sujud menyembah, bukan berlari karena sudah diberkati. Bukan melupakan dia karena sudah diberkati. Ada begitu banyak orang yang menerima berkat Tuhan dan setelah itu melupakan Tuhan. Saudara boleh baca ketika Tuhan bilang, pergi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada yang bilang, tidak Tuhan, bolehkah saya ikut denganmu? Tuhan bilang, tidak, engkau pergi. Begitu kan? Karena ada banyak sekali orang yang sadar sekali, ketika dia diberkati, dia harus sujud menyembah Tuhan. Sujud itu adalah, kita jarang sekali berdoa seperti itu di gereja ini, di tempat ini maksudnya. Karena saya nggak bisa tekukkan lutut saya karena operasi itu yang saudara tahu. Saya tidak bisa. Tetapi apakah ada waktu bagi saudara untuk sujud di rumah, berdoa pada Tuhan sambil bersujud, menyembah Tuhan. Ada begitu banyak hal yang terjadi hari ini. Terima kasih sambil bersujud di kaki Tuhan. Bersujud menyembah Tuhan ketika dia naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, yang ditunjukkan oleh murid-muridnya adalah sujud menyembah kepadanya. Tapi mereka tidak tinggal terus dalam sujud di situ. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Ini luar biasa ya, saudara. Saya bilang ke Ariel dan Andia, nanti kalau Papa mau ke Manado, kamu ngurus rumah. Ya. Pokoknya kalau mau pergi itu banyak sekali peraturan. Jangan lupa ini itu, dibikin catatan, ditempel di lemari es. Nomor 1, nomor 2, ada 12, kembali ke nomor 1, gitu kan? Banyak sekali aturan. Kalau sudah mau pisah sedih sekali, apalagi kalau udah pergi sedih sekali ya kalau pisah ya. Ya. Kalau sudah mau pisah sedih banget, apalagi kalau sudah nyanyi sampai bertemu lagi, ya kan? Ulang tahun baru aja kalau bisa tahun pakai nangis, nggak tahu yang ditinggal siapa, gitu kan? Ada kan orang sampai nangis, kenapa? Iya, selamat tahun baru sambil nangis, kenapa? Emang tahunnya tinggal di kamu. Susah sekali kalau berpisah ya. Tapi kalau berpisah lalu kita tahu akan ketemu lagi, kita bilang apa? Nggak apa-apa, sehat-sehat di sana ya, ntar kita ketemu lagi ya, gitu ya. Kalau murid-murid bukan nanti ketemu lagi, tapi mereka bersuka cita karena mereka diberkati Tuhan. Ketika mereka sujud pada Tuhan, menyembah Tuhan, mereka tahu Tuhan sudah mengalahkan maut dan sekarang dia naik ke surga. Dia sudah berkali-kali katakan, bahkan dia bilang kepada ahli Taurat, satu waktu kamu akan lihat anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa.
inilah saatnya dia naik ke surga dan mereka sujud menyembah dia. Dan mereka pulang dengan sukacita. Lalu yang berikut adalah senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sederhana ya, saudara bisa mengerti itu. Begini, dia bawa mereka ke satu tempat, lalu dia mengangkat tangannya memberkati mereka. Oke? Berkati mereka, dan sesudah itu dia terangkat, terpisah dari mereka, terangkat ke surga. Lalu mereka sujud menyembah. Lihat, dia bawa mereka, dia berkati mereka, lalu mereka menyembah dia, dan setelah itu mereka kembali dengan sukacita setelah menyembah Tuhan, dan Tuhan mereka naik ke surga. Mereka dengan sukacita. Kemudian setiap hari mereka ada di bait Allah. Orang yang bersukacita karena Yesus naik ke surga, seharusnya orang itu seperti para murid-murid bersukacita di bait Allah. Ya? Ya kan? Lalu dan memuliakan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan ketemu lagi dengan orang yang kita kasih kalau dia pergi meninggalkan kita kan, kalau meninggal. Tetapi orang percaya selalu akan bilang, kita akan bertemu di surga nanti. Ya, kita akan bilang kita akan bertemu di surga nanti. Sehingga seharusnya orang percaya nggak usah terlalu takut untuk hal-hal yang akan membuat kita terpisah dari orang yang kita kasih. Karena setiap kasih itu akan selalu mengikat. Kasih itu mengikat, dan kasih itu tidak akan membuat kita terpisah. Apalagi kalau kasih Tuhan kepada kita tidak pernah akan memisahkan kita dari Tuhan. Saya mungkin tidak mengasihi orang, saya nggak usah, tapi nggak mungkin saya melupakan dia. Walaupun mungkin saya mengingat karena tidak suka mungkin, tapi ada banyak kali yang terjadi dalam hidup kita susah, sulit sekali melupakan orang, apalagi orang yang kita kasih. Dan Tuhan tidak berubah. Tuhan itu mengasihi. Kalau dia mengasihi, kasihnya tidak pernah berubah. Masih ingat hari Minggu lalu saya katakan, kalau Tuhan memberi sesuatu pada kita, Tuhan tidak pernah kekurangan. Kalau dia mengasihi kita, kasihnya tidak pernah berkurang. Bahkan ketika banyak orang percaya padanya dan dia kasihnya itu tetap seperti itu. Karena Tuhan tidak berubah. Seperti ini kasihnya. Kalau dia mengasihi banyak orang, tidak pernah berturun sedikit pun. Itu Tuhan. Kalau dia janji dan mengatakan sesuatu kepada kita, aku pergi menyediakan tempat bagimu, tapi kamu harus sujud menyembah aku. Kamu harus berada bersama-sama dengan saudara seimanmu dalam persekutuan, senantiasa berada dalam bait Allah. Dan mereka tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan, tapi Tuhan ada bersama dengan mereka. Dalam hidup mereka, kita tidak baca dalam Alkitab Petrus bertemu lagi dengan Tuhan Yesus. Yang kita baca adalah Paulus kan. Paulus, Tuhan Yesus bilang, aku Yesus yang engkau aniaya. Tetapi ketika mereka tahu bahwa mereka bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan selalu membuat mereka sadar. Tuhan selalu membuat mereka sadar. Satu waktu kelak dia akan datang kembali. Saudara, apapun yang kita mau lakukan, apapun yang ada dalam hidup kita, sebagaimana dia lahir di kandang binatang, tidak ada yang dapat mengubah itu. Kaisar Agustus melakukan segala sesuatu, Herodes mau membunuh anak-anak, gak dapat merubah itu. Tuhan tetap akan datang, lahir di kandang binatang. Ketika dia pergi dan dia bilang aku akan datang lagi, keadaan dunia ini tidak akan dapat mengubah dia. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak pernah akan dapat mengubah kata-kata Tuhan, aku akan datang kembali. Situasi saudara tidak akan dapat mengubah Tuhan. Situasi saya, apapun yang ada pada saya, tidak akan dapat mengubah. Tuhan akan datang lagi. Itu harus menjadi penghiburan bagi kita. Apapun yang kita hadapi, satu waktu dia akan datang lagi. Karena sekarang dia ada di surga, menunggu waktu yang tepat. Seperti yang dikatakan di Kisah Rasul, Bapa sendiri yang tahu waktunya yang tepat. Coba saudara perhatikan itu. Mereka bilang pada Tuhan, Tuhan, sekarang tunjukkanlah, atau pertanyaan mereka, kapan engkau akan datang lagi? Kisah Rasul pasal 1 ayat 6. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, jadi sebelum dia terangkat ke surga, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Tuhan bilang, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mereka menyembah Tuhan di bait Allah. Mereka bersukacita kembali ke Yerusalem. Tetapi ada tugas bagi mereka, yaitu mereka harus menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau belum jatuh pesawat, berarti tugas untuk menjadi saksi itu harus tetap dijalankan. Tetapi kalau pesawat tidak jatuh dan saudara tidak naik pesawat tapi tidak menjadi saksi, mendingan naik pesawat dan mati. Saya mau ulang, saudara. Kalau nanti tidak jadi jatuh dari pesawat, berarti harus tetap menjadi saksi Tuhan, ya. Tetapi kalau masih hidup tapi tidak mau menjadi saksi Tuhan, apa yang saudara mau buat? Mau apa? Kalau saya hidup, Paulus bilang, saya akan memberi buah. Ya, sudah di surga sekarang Tuhan. Lalu dia dari atas dan selalu lihat kita di bawah sini. Setiap orang percaya dilihat dari matanya yang kudus, dan dia tahu apa yang akan dibuat oleh orang itu. Saya beri engkau 1 talenta, 3 talenta, 5 talenta. Apa yang engkau mau lakukan? Kalau engkau tidak lakukan, berikan itu kepada orang yang akan mengerjakannya. Dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia memberkati, atau dia memberkati, dia naik ke surga. Mereka bersukacita, mereka menyembah Tuhan, selalu berada bersama-sama dengan Tuhan di bait Allah. Dan ingat, hendaklah kamu menjadi saksi Tuhan. Kalau hidup tidak mau menjadi saksi Tuhan, jangan naik pesawat. Ya, kalau hidup tidak mau jadi saksi Tuhan, hati-hati di jalan. Kalau hidup tidak mau menjadi saksi Tuhan, lihat kiri kanan kalau nyebrang jalan. Kalau hidup tidak mau jadi saksi Tuhan, hati-hati lagi duduk di depan komputer. Kalau hidup tidak mau jadi saksi Tuhan, hati-hati waktu lagi pegang HP. Kalau hidup tidak mau jadi saksi Tuhan, hati-hati makan nasi kuning. Kalau hidup tidak mau jadi saksi Tuhan, hati-hati makan mie keriting. Kalau hidup tidak mau jadi saksi Tuhan, hati-hati mandi. Hati-hati mandi, karena ada orang lagi mandi mati. Mandi di sungai banyak buaya. Mandi. Kalau hidup tidak mau jadi saksi Tuhan, hati-hati jalan kaki. Hati-hati, karena becek. Kan? Kalau hidup tidak mau jadi saksi Tuhan, hati-hati cuci piring. Bayangkan kalau saya bilang begitu, saudara dapat berkat. Kalau saya bilang, hati-hati kalau saudara pulang dari sini sebentar, bahaya di jalan. Kita tidak tahu, saudara sudah hati-hati. Orang yang bawa mobil truk molen itu tabrak saudara. Saudara bilang, Pak Sony, coba kalau khotbah yang menyenangkan hati, kan gitu kan? Kalau saya bilang ini takut kan saudara kan? Hah? Kalau saudara tidak mau jadi saksi Tuhan, hati-hati kalau Tuhan Yesus datang ntar malam. Ya, itu yang paling penting. Jadi Alkitab bilang apa? Orang-orang dunia bilang apa? Sebelum Tuhan datang, baiklah kita makan minum sekenyang-kenyangnya, karena besok kita mati. Ya, kalau tidak mau jadi saksi Tuhan, hati-hati, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Jangan sampai saudara lagi hitung duit, Tuhan Yesus datang. Rugi kan? Duit lagi dipegang, saudara tinggal naik ke surga. Rugi kan saudara? Rugi nggak kalau lagi pegang duit? Tuhan Yesus angkat. Rugi nggak saudara? Enggak. Nah, kalau begitu nggak usah pegang duit, angkat terangkat aja. Biar kita ingat selalu ya, kalau saat Tuhan Yesus naik ke surga, biar kita ingat. Walaupun kita nggak pernah bilang, selamat merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus, belum ada ya.
Kita bikin yuk, kita bikin kartu. Kalau dulu kan kita cetak kartu, saya dapat aja nanti cetak kartu dari Yayasan Pelita, terus kirim. Atau ntar saya setelah ini, HP saya bermasalah ya. Kalau enggak, saya mau tulis selamat bersuka cita di hari kenaikan Tuhan Yesus. Belum pernah ada, mari kita bikin yuk. Tapi hati-hati kalau lagi apapun yang saudara lakukan, kalau tidak memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa.